bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke. Daon nih. Halo Mbak. Halo juga Kak. Baik, ini dengan Mbak Sekar ya? Iya benar. Oke. Sebelumnya saya kan belum seberapa tahun nih ya tentang Mbak Sekar nih. Bisa nggak kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Oke. Mungkin bisa saya mulai dari saya dulu ya Mbak. Perkenalkan, saya Nadia Putri Salsabila. Di sini Mbak Sekar bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak Nadia, Kakak Nadia, atau Ibu Nadia, bebas senyamannya Mbak Sekar. Di sini saya sebagai konselornya dari Mbak Sekar yang akan menemani Mbak Sekar di dalam sesi konseling kali ini gitu. Baik. Oke, Mbak Sekar sendiri boleh diperkenalkan ulang dirinya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sekarari Putri. Kakaknya bisa panggil saya Sekar ataupun Arumi, senyamannya kakaknya aja. Oke, baik. Saya panggil Mbak Sekar ya. Ya boleh. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya di sini mau menjelaskan dulu ya Mbak Sekar kalau di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas, antara lain yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Sekar diharapkan terbuka kepada saya untuk semua yang Mbak Sekar alami, apapun yang menjadi unek-unek Mbak Sekar selama ini, Mbak Sekar bisa ceritakan kepada saya. Tapi nggak usah khawatir karena ada asas kerahasiaan yang dimana semua cerita yang sudah Mbak Sekar keluarkan, yang sudah Mbak Sekar ceritakan kepada saya itu sudah terjamin 100% kerahasiaannya. Jadi di sini saya nggak bisa dengan gampang gitu membocorkan masalah Mbak Sekar ke orang lain. Jadi Mbak Sekar nggak perlu khawatir. Kemudian untuk sesi konseling ini sendiri akan berjalan kurang lebih 30 menit ke depan ya Mbak Sekar ya. Baik, saya mengerti. Oke, kalau saya boleh tahu nih, kesibukannya Mbak Sekar akhir-akhir ini tuh ngapain? Cuma kesibukan saya akhir-akhir ini cuma sekolah aja sih. Oh, jadi kesibukan Mbak Sekar akhir ini tuh sekolah ya? Iya benar. Kalau saya boleh tahu, Mbak Sekar sekolahnya sekarang kelas berapa? Saya saat ini baru saja naik ke kelas 10, masih baru. Kelas 10 berarti kelas 1 SMA ya Mbak? Iya benar. Oke, apakah ada tantangan baru atau ada yang Mbak Sekar rasakan ketika perpindahan dari yang dulunya SMP sekarang di SMA gitu? Jujur saya agak shock sih karena dari tugas lalu cara pembelajaran, dari sikap-sikap gurunya kan, jadi guru di SMA sama SMP tuh beda banget. Kalau boleh tahu perbedaannya tuh di bagian mana Mas? Bisa diceritakan mungkin? Mungkin kalau SMP kita ini saya merasa begini,
kalau di SMP dulu kan meskipun kita gak deket sama gurunya, kita tuh bakal tetap dikasih nilai tambahan ataupun apa gitu, buat pokoknya buat tambahin nilai kita. Tapi kalau di SMA kita harus pintar-pintar cari, maksudnya kita harus pintar-pintar cari perhatian ke guru sampai guru itu notice ke kita. Jadi kita tuh harus apa ya, kalau bahasa kasarnya menjilat mungkin ya, kayak harus merebut hatinya gitu. Oke, baik. Jadi yang Mbak Sekar rasakan di sini itu perbedaan yang mencolok waktu Mbak Sekar SMP dan SMA itu terlihat ketika gurunya itu memberikan penilaian ya. Kalau di Ya, SMP, benar SMP itu sekali. mungkin kayak mau nggak begitu dekat sama guru itu tetap dapat nilai bagus, sedangkan waktu SMA tuh harus seperti sedikit menjelek gitu ya, mungkin ya. Ya, untuk benar sekali, mendapatkan benar nilai sekali. bagus. Itu merasa energi banget sih, karena kan beberapa ada guru yang nggak cocok dengan saya juga. Jadi saya kayak mau deketin juga males. Kayak kan kalau di sekolah kan udah capek sama tugas, udah capek sama materi-materi yang diberikan sama guru. Jadi untuk mendekati guru lebih dekat lagi itu rasanya udah gak punya tenaga sih. Oke, jadi Mbak Sekar di sini merasa lelah ya, merasa capek, harus berpura-pura gitu berpura-pura baik, berpura-pura suka sama guru yang sebenarnya tuh Mbak Sekar tuh nggak suka gitu. Ya, benar sekali. Kemudian apakah ada hal lain yang membuat Mbak Sekar nih mengganjal gitu ketika Mbak Sekar berada di lingkungan baru ini? Saya merasa saya merasa keteteran di tugasnya sih, karena kan kalau biasanya satu hari itu ada dikasih 3 tugas, entah 4 tugas, 5 tugas, nah itu membuat saya kewalahan karena udah 5 tugas, deadline-nya mepet-mepet. Lalu saya ngerjainnya biasanya sepulang sekolah ataupun di rumah. Nah, karena saya lebih fokus ke ngerjain tugas, saya gak ada waktu untuk belajar gitu. Kan karena biasanya kalau habis ngerjain tugas kan bawaannya ngantuk, capek. Jadi saya gak ada waktu belajar. Oke, baik. Jadi karena tugas Mbak Sekar yang menumpuk ya, yang dimana harus dikerjakan hari itu juga, itu membuat Mbak Sekar kekurangan waktu untuk belajar. Terus kemudian saya mau tanya nih, dengan keseharian Mbak Sekar yang seperti itu, yang diberikan banyak tugas, apakah untuk nilai Mbak Sekar sendiri bagaimana perkembangannya? Itu sih, saya merasa nilai saya waktu di SMP sama di SMA itu beda banget. Karena kan waktu di SMP kan tugas gak terlalu banyak, jadi saya bisa entah itu buka buku ataupun belajar dikit-dikit, karena kan memang gak ada tugas. Tapi kalau di SMA aduh gak bisa, karena saya cuma fokus ke tugas selesai. Karena kalau tugas gak selesai tepat waktu itu biasanya gurunya akan kurangi nilai kita sih gitu. Makanya saya di SMA saya gak pernah belajar, nilai saya benar-benar turun. Apakah dengan nilai turun itu Mbak Sekar merasa sedih atau mungkin kecewa atau mungkin ada rasa marah gitu nggak ke gurunya Mbak Sekar? Kenapa sih kok saya ini dapat nilai segini, kenapa kok soalnya mungkin susah, atau kenapa kok banyak banget gurunya ini kasih tugas sehingga saya itu nggak bisa punya waktu untuk belajar gitu?
Ya sih, kadang-kadang saya juga ngerasa marah, ngerasa capek. Karena kan udah tugas banyak, saya juga harus dituntut buat nilai bagus terus. Jadi saya ngerasa, aduh ini bisa gak ya, selalu kayak gitu sih. Oke, baik. Tadi Mbak Sekar kan bilang kalau misal Mbak Sekar itu kesulitan dalam memberikan waktu atau meluangkan waktu untuk belajar ya, dikarenakan Iya benar. tugas Mbak Sekar yang begitu banyak dan itu juga membuat Mbak Sekar tuh lelah gitu. Sekarang saya mau tanya nih Mbak Sekar, dari Mbak Sekar SMA ini dari awal sampai sekarang Mbak Sekar masuk di sekolah yang baru ini, gimana cara Mbak Sekar memahami materi yang ada gitu di kelas? Saya meskipun nggak belajar, tapi kalau ada waktu luang semisal istirahat, saya kadang-kadang baca buku sambil makan. Lalu saat pelajaran gitu, saya berusaha untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan gitu. Oke, jadi di sini Mbak Sekar merasa nggak punya waktu gitu untuk belajar, tapi di sisi lain Mbak Sekar juga sudah bekerja keras gitu ya dengan meluangkan waktu Mbak Sekar kayak waktu istirahat itu, di mana anak-anak kan biasanya dipakai main, dipakai tidur, dipakai ke kantin, tapi Mbak Sekar di sini menyempatkan untuk belajar ulang gitu. Itu saya paham sih, Mbak Sekar sudah melakukan hal yang baik. Mbak Sekar sudah melakukan sebagian dari kerja keras, kayak mengusahakan yang emang harus diusahakan gitu, di saat teman-teman yang lain itu tidak mengusahakan hal itu. Saya memahami apa yang Mbak Sekar rasakan. Tapi Kak, saya tuh kadang-kadang ngerasa kesel gitu sama teman-teman saya yang nggak memperhatikan, nggak belajar sama sekali, tugas juga selalu telat ngumpulin. Mereka tuh dapat nilai yang lebih tinggi dari saya, padahal saya udah nyempet-nyempetin belajar, udah nyempet-nyempetin buat buka buku, tapi tetap saja nilai saya lebih rendah dari mereka. Oke, jadi Mbak Sekar merasa kesel ya dengan apa yang dilakukan dengan teman-teman Mbak Sekar, dimana mereka itu nggak effort Mbak Sekar gitu dalam hal belajar, tapi mereka justru mendapatkan nilai yang lebih tinggi itu daripada Mbak Sekar. Oke, baik, saya memahami apa yang Mbak Sekar rasakan. Oke, dari yang saya tangkap ini, Mbak Sekar itu merasa kecewa gitu ya sama diri Mbak Sekar, dimana dengan segala effort yang Mbak Sekar lakukan, Mbak Sekar itu merasa kalau effort yang Mbak Sekar lakukan ini lebih tinggi gitu, lebih bereffort daripada teman-teman Mbak Sekar, dan itu membuat diri Mbak Sekar itu merasa kecewa dengan hasil ujian yang ada gitu ya Mbak Sekar. Iya benar sekali Kak, saya tuh apa ya, saya merasa bodoh banget. Kenapa tuh kok merasa bodoh banget? Karena teman-teman saya itu loh Kak, maksudnya mereka tuh kayak gak ada usaha buat belajar, gak ada usaha buat baca buku ataupun mempelajari materi. Tapi saya herannya tuh mereka tuh selalu dapat nilai bagus gitu, dan saya agak merasa gimana gitu ya, saya ngerasa gak adil sih. Kayak aku udah belajar, maksudnya udah belajar sampai malam, mau subuh, tapi kok malah mereka yang nggak belajar yang dapat nilai bagus. Saya udah berusaha untuk belajar, berusaha untuk membaca buku, tapi hasilnya tetap sama. Jadi kadang-kadang saya kayak mikir, kadang-kadang kalau ujian itu saya mikir, alah buat apa sih belajar.
Oke, baik, di sini saya merasakan rasa kecewa ya dari apa yang Mbak Sekar rasakan, yang dimana ketika Mbak Sekar melakukan segalanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian Mbak Sekar menyempatkan untuk belajar di sela-sela waktu istirahat Mbak Sekar, itu kan pasti nggak mudah ya Mbak Sekar ya membagi waktu Ya, itu. benar sekali. Ditambah lagi Mbak Sekar juga sebenarnya tuh butuh istirahat, tapi waktu istirahat Mbak Sekar itu tetap kepake gitu buat belajar, buat nugas gitu. Ya, benar sekali. Saya memahami apa yang Mbak Sekar rasakan, tapi yang perlu Mbak Sekar pahami juga bahwa sebenarnya Mbak Sekar itu nggak bodoh tahu kalau saya lihat, karena apa ya, sebenarnya itu kalau diibaratkan dengan logika gitu ya, atau berandai-andai, itu kayak ikan, kura-kura sama monyet itu cepet-cepetan gitu, untuk naik pohon pisang. Mana yang lebih cepat? Ya yang lebih cepat pastinya monyet kan. Ikan dan kura-kura itu pasti nggak bisa kan, atau mungkin bisa tapi mereka butuh cara yang lain gitu. Itu sama halnya seperti Mbak Sekar dan teman-teman Mbak Sekar, yang dimana mungkin Mbak Sekar mampu gitu untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti mereka, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Mbak Sekar di sini yang harus Mbak Sekar pahami juga itu, Mbak Sekar jangan lupa istirahat, karena kalau kita terlalu memaksakan diri untuk terus belajar, untuk mengerjakan tugas, itu juga nggak baik gitu buat Mbak Sekar. Itu bisa bikin burnout gitu, dan itu malah bikin jadi Mbak Sekar itu merasa stres gitu. Itu juga nggak baik ya Mbak Sekar, itu juga Mbak Sekar perlu pahami. Kemudian untuk mencapai nilai yang bagus itu sebenarnya ada banyak jalan Mbak Sekar, nggak hanya belajar atau mengerjakan tugas. Bisa aja kayak Mbak Sekar itu rajin-rajin menonton video, jadi kayak nggak cuma membaca buku tapi menonton video tentang materi di YouTube, atau mungkin dari TikTok atau platform manapun. Itu juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar Mbak Sekar nih. Kayak gaya belajar Mbak Sekar tuh auditori atau mungkin visual atau yang lainnya. Jadi apa yang Mbak Sekar suka dalam pembelajaran itu bisa Mbak Sekar terapkan di setiap harinya. Jadi Mbak Sekar belajar itu enggak yang apa ya, kayak tertekan gitu, kayak sampai burnout tuh enggak. Jadi Mbak Sekar tuh juga menjalani belajar itu secara enjoy, secara tenang, dan enggak ada paksaan gitu. Jadi itu kan lebih nyaman gitu ya Mbak Sekar ya. Dan yang perlu saya tegaskan sekali lagi di sini, setiap orang itu punya jalannya masing-masing Mbak Sekar. Dan kalau misalnya Mbak Sekar belum bisa mendapatkan nilai yang bagus, itu bukan berarti Mbak Sekar kayak bodoh, tapi mungkin Mbak Sekar bisa mencobanya di lain waktu gitu. Di ujian selanjutnya mungkin Mbak Sekar bisa melakukan apa yang saya sarankan dengan menyesuaikan gaya belajar Mbak Sekar itu apa gitu. Jadi kan Mbak Sekar belajar itu kan juga lebih enjoy gitu ya Mbak Sekar ya. Kalau misal diingat-ingat nih, kapan Mbak Sekar tuh merasa kalau belajar itu asik atau enggak? Kapan Mbak Sekar itu bisa
belajar yang bikin Mbak Sekar tuh paham gitu sama materinya? Saya saat sepi sih, terus saat berduaan saja dengan teman saya, karena kalau berduaan ataupun saat sepi saya bisa bertanya tanpa rasa malu. Saya bisa bertanya nggak banyak gitu loh. Kan biasanya kalau rame-rame itu kan ada yang sana tanya, yang sini tanya, jadi kan kita nggak bisa tanya sepuasnya. Jadi saya prefer sih lebih suka sepi sih ya, satu atau dua orang gitu. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Sekar sudah mengerti gaya belajar Mbak Sekar ya, yang dimana Mbak Sekar nih suka belajar sendiri atau belajar bersama teman, kayak dua orang gitu ya pokoknya, antara belajar sendiri atau belajar berdua sama teman dekat Mbak Sekar. Oke, jadi mungkin Mbak Sekar bisa menerapkan itu ya ketika mau ujian atau mungkin ada waktu senggang gitu ya Mbak Sekar ya. Iya benar sekali Kak. Oh iya Kak, mungkin waktu mau mendekati ulangan saya bisa belajar dengan teman ataupun sharing-sharing pengetahuan yang kami miliki. Oke, baik. Saya bangga sih sama Mbak Sekar. Mbak Sekar mau tetap berusaha gitu ya, walaupun Mbak Sekar kecewa dengan hasil yang bisa Mbak Sekar dapatkan di awal. Tapi di sini saya bangga karena Mbak Sekar tuh mau berbagi cerita gitu kepada saya, kayak apa yang menjadi unek-unek Mbak Sekar selama ini tuh Mbak Sekar mau gitu menyampaikan kepada saya. Dan perlu Mbak Sekar pahami ya, kalau semisal saya bangga sih kepada Mbak Sekar karena Mbak Sekar di sini mau gitu untuk mengungkapkan apa yang Mbak Sekar rasakan, apa yang menjadi unek-unek dari Mbak Sekar selama Mbak Sekar di awal masuk SMA sampai sekarang. Itu saya bangga sih karena Mbak Sekar mau terbuka sama saya. Namun saya paham bahwa nilai itu penting ya, nilai itu kadang tuh terlihat penting gitu, kayak misal di pandangan di masyarakat itu kalau misalnya nilai 8, nilai 7 itu udah dianggap kayak kok bodoh banget gitu kan, karena emang rata-rata orang itu mengidam-idamkan tuh nilai 9 dan nilai 10 gitu atau mungkin 100. Tapi yang perlu Mbak Sekar pahami di sini juga bahwasanya yang penting itu bukan nilai sepenuhnya, tapi lebih ke gimana Mbak Sekar itu mau terus belajar dan berkembang. Itu tuh yang penting, karena kalau misal kita dapat nilai bagus tapi caranya salah, kayak mencontek atau mungkin langsung mengcopy paste dari Google, itu kan nggak baik ya Mbak Sekar ya, karena orang-orang tuh gampang kayak menyepelekan kayak yang penting nilaiku bagus, padahal sebenarnya nggak ada pengetahuan yang masuk gitu di dalam dirinya, di dalam otaknya. Jadinya kayak mereka stuck di situ-situ aja gitu, jadi mereka menggampangkan untuk belajar gitu, jadi menganggap bahwasanya nilai itu yang utama, padahal sebenarnya yang penting itu, yang utama itu dimana kita mau belajar dan terus berkembang. Jadi kan setiap hari itu selalu ada hal-hal baru, pembelajaran baru yang kita miliki gitu ya Mas Sekar ya. Sekali. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, meskipun hanya berisi keluh kesah anak SMA, tapi saya sangat berterima kasih karena saya merasa lega, lalu merasa sedikit enteng. Iya, nggak apa-apa Mbak Sekar, sebenarnya juga di sini saya juga nggak yang menerima masalah yang berat aja.
Dan sebenarnya Mbak Sekar juga nggak bisa menyepelekan masalah Mbak Sekar ya, karena kalau misal masalah ini dipendam terus menerus, Mbak Sekar juga nggak bisa memanage waktu yang benar, nggak bisa mengetahui cara belajar Mbak Sekar yang benar. Dan lama kelamaan itu ini akan menjadi bom waktu yang meledak gitu. Setiap saat itu bisa meledak gitu, dan itu juga membahayakan diri Mbak Sekar gitu. Jadi saya juga terima kasih kembali ya Mbak Sekar, karena Mbak Sekar mau membagi cerita kepada saya. Mbak Sekar sudah mau percaya kepada saya benar-benar merasa terhormat banget di sini. Dan Mbak Sekar nggak perlu khawatir, karena cerita Mbak Sekar ini akan saya jaga 100% kerahasiaannya gitu. Iya kak, sama-sama. Setelah berkonseling dengan Kak Nadia, pikiran saya menjadi lebih terbuka sih. Yang awalnya hanya mementingkan nilai, sekarang saya sadar bahwa yang penting itu bukan hanya nilai, tetapi gimana kita mau terus belajar dan terus berkembang. Benar sekali, terima kasih ya Mbak Sekar ya, karena Mbak Sekar sudah mau untuk memahami diri Mbak Sekar sendiri. Saya bangga sih sama perubahan yang terjadi kepada Mbak Sekar saat ini, Mbak. Iya kak, terima kasih juga ya. Iya, terima kasih Mbak Sekar, hati-hati di jalan ya. Iya mbak, terima kasih.